Ketika kita wudhu itu adalah sebuah pekerjaan di mana diawali dengan yang awalnya sunnahnya itu membasuh muka menghadap kiblat, kemudian ada lagi sampai akhirnya itu namanya wudhu. Nah, perbuatan itu namanya wudhu. Tapi ada lagi al-wadu. Wawunya itu pakai fathah. Nah, ini jadi waw di sini bisa dibaca al-wudu dan bisa dibaca al-wadu. Jadi kalau kita ngomong berwudu, maka tentu yang akan dibahas adalah tentang perbuatannya, tata caranya. Tapi kalau al-wadu itu adalah alat yang digunakan untuk berwudu. Seperti contohnya air yang ada di bak. Jadi cara kita berwudu itu bisa ada dua, bisa melalui air yang mengucur, kemudian bisa juga dari bak kita wudu dari bak tadi. Itu diantara caranya. Jadi kalau al-wadu itu air yang misalnya ada di ember, air yang ada di kolam, itu namanya al-wadu. Dan ketika kita mengambil air untuk berkumur-kumur dan lain sebagainya, itu dinamakan al-wudu. Wa yashamilul awwalu ala furudin wa sunanin. Nah, jadi dalam wudu tadi, wudu itu ada namanya, ada fardunya wudu, ada sunnahnya wudu. Nah, ini. Jadi ada furudil wudu dan ada sunanil wudu. Ada fardunya wudu, ada sunnahnya wudu. Nanti kita akan bahas. Wa dzakarul musanniful furud wa dzakarul musannifu al furuda fi qaulihi wa furudul wudu'i sittatu asya. Jadi di sini pengarang kitab menjelaskan bahwasanya furudul wudu sittatu asya. Nah, fardunya wudu itu ada 6 macam. Artinya kalau fardu ini ketika ditinggalkan maka tidak sah wudunya. Karena tidak sah wudunya, maka sholatnya juga menjadi tidak sah. Apa yang pertama, fardunya wudu itu, ahaduha an-niyatu. Fardu wudu yang pertama itu adalah niat. Jadi, yang pertama adalah niat. Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Nah, sekarang kita ada pertanyaan kan, apa itu niat? Apa sih itu niat? Nah, niat ini artinya adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Artinya kita menanamkan sesuatu untuk melakukan sesuatu juga dibarengi dengan pekerjaannya. Nah, kita menginginkan sesuatu atau menghendaki sesuatu dibarengi dengan perbuatannya. Kayak contohnya, ketika kita makan, saya niat makan. Maka ketika saya makan dan kemudian hati saya niat, itu namanya niat. Nah, kita lanjut dulu. Fa'in tarohi anhu sumya azman. Dan apabila niatnya tadi itu tidak berbarengan, namanya bukan niat. Namanya azam. Nah, makanya di sini kita bisa mengambil kesimpulan, ada yang namanya niat, ada yang namanya azam. Kalau niat itu dibarengi dengan perbuatannya, kalau azam itu belum dilakukan, tetapi sudah ada di dalam hati. Kayak contohnya, saya niat belajar. Maka ketika saya niat belajar, tentu saya sudah melakukan belajar tadi. Kalau kita, saya pengen belajar, saya pengen tahajud nanti malam. Itu kan belum terjadi, tidak dibarengi. Maka hal itu namanya azam. Baru azam. Makanya kan dalam Al-Quran, Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Dan jika kamu ingin menghendaki sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Nah, jadi kalau niat ini berbarengan dengan perbuatannya. Jadi nggak bisa dibilang niat, tapi kita belum melakukan pekerjaannya. Kalau seperti itu namanya azam. Kemudian dalam berwudu, di mana niat itu berada, watakunun niyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Jadi niat dalam berwudu itu dilakukan ketika awal basuhan muka. Nah, jadi niat ini dilakukan ketika awal basuhan muka. Ketika membasuh muka. Nah, nanti kita akan membahas tentang ada yang namanya membasuh, ada yang namanya mengusap. Di awal sini kita bahas kalau membasuh itu ada air yang mengalir atau air yang terkumpul terlebih dahulu. Kalau membasuh itu tidak ada air yang terkumpul atau air yang mengalir langsung. Nah, itu perbedaannya. Ada membasuh, ada mengusap. Kalau mengusap
itu nggak ada air yang terkumpul atau air yang mengalir, tapi kalau membasuh itu ada. Nah, di sini adalah ghuslu awwali juz'in minal wajhi. Jadi niat itu letaknya adalah ketika kita membasuh pada basuhan yang pertama dari muka tadi. Ai muqtarinatan bidzalikal juz'i la bijami'ihi. Nah, makanya ketika kita awal membasuh muka, nah itu kita langsung niat dalam hati. Nawaitul ghusla li rafil, nawaitul wudu'a li raf'il hadasi. Nah, kita langsung niat nawaitul wudu'a. Nah, bagaimana nanti ketika kita ingatnya itu setelah basuhan yang kedua? Maka basuhan kedua, kalau kita lupa dan kemudian kita misalnya ada di basuhan ketiga, kemudian kita niat, maka basuhan ketiga tadi itu dianggap basuhan yang pertama, dan dua sebelumnya tidak dihitung dalam basuhan wudhu. Karena yang pertama itu dihitung adalah ketika kita berbarengan dengan niat. Fayonwil mutawadi inda ghuslima dzukira raf'a hadasi min ahdasihi. Nah, jadi gimana sih niatnya orang yang berwudu tadi? Niatnya orang yang berwudu tadi itu ketika membasuh wajah, itu niatnya adalah berwudu untuk menghilangkan hadas. Min ahdasihi, dari hadas-hadasnya. Nah, jadi dalam berwudu ini ada beberapa yang bisa digunakan dalam niat. Yang pertama, niatnya itu raf'il hadasin. Kemudian bisa lagi diniatin untuk memperbolehkan sholat, boleh memperbolehkan apa. Nah, itu bisa niatnya. Atau niatnya juga karena fardu wudu, atau niatnya wudu saja, atau niatnya itu toharo anil hadas. Taunya gimana kan kita kalau berwudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asgori lillahi ta'ala. Boleh juga tuh diganti kalau yang ngerti. Nawaitul wudu'a listibahati sholah, sama kayak niat tayamum itu boleh. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil, udah gitu boleh. Fa ilam yakul anil hadas lam yasih. Nah, tapi kalau ada orang nih, dia itu niat wudu, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, dia enggak ngucapin li raf'il hadasi, maka wudunya itu tidak sah, lam yasiha, tidak sah. Fa illam yakul anil hadas, dan apabila orang tadi tidak mengucapkan berwudu untuk menghilangkan hadas, maka itu wudunya menjadi tidak sah. Kemudian dan apabila ada orang nih berwudu, kan tadi kan bilang niat itu boleh disandingkan dengan yang lainnya, misalnya niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil dan untuk menyegarkan diri, boleh. Tapi kalau orang ini cuman untuk menyegarkan diri saja, ya Allah saya niat untuk berwudu untuk menyegarkan diri, kan nggak ada niat untuk menghilangkan hadas, maka itu tidak sah. Maka dia harus mengulang wudunya tadi dengan mengucapkan saya niat wudu untuk menghilangkan hadas yang ada dari diri saya. Nah, itu dia. Hanya di sini dijelaskan wa idzana wa ma yu'tabaru min hadhihi niyyah wa syaraka ma'ahu niyyatu tanadzuf. Tanadzuf ini bersih-bersih. Nah, artinya itu ya tadi kalau ada orang niat wudu tapi niatnya itu nawaitul wudu'a, niat saya wudu untuk membersihkan diri saya. Itu kan, tapi tidak mengucapkan menghilangkan hadas, maka tidak sah wudunya. Karena mengucapkan li raf'il hadasi atau toharo anil hadas, jadi boleh itu diganti. Nawaitul wudu'a li toharoti anil hadas lillahi ta'ala. Nah, itu sah. Tapi kalau niat saya berwudu untuk membersihkan diri atau untuk ngademin diri, maka tidak sah wudunya. Itu yang pertama. Yang pertama itu fardunya wudu adalah niat. Kemudian adalah ghuslu jami'il wajhi. Yang kedua ini adalah membasuh seluruh wajah. Wahaddahu, dan batasannya. Jadi wajah ini ada batasannya. Tulan, terus ini panjangnya. Jadi batasan wajah itu ada yang ke atas begini, ada yang lebar. Tulan, panjangnya itu ma baina manabiti sya'rir ra'si wa akhiril lihyain. Jadi batasan wajah itu adalah dari mulai awalnya tumbuhnya rambut nih di bawah sini sampai ke dagu sini. Sampai akhir dagu ini. Nah, ini batasan wajah. Jadi wajah itu dari sini sampai sini. Wa huma al-'adhamanil ladani yambitu 'alaihimal asnan.
Nah, keduanya ini yajtami'u muqaddimahuma fi zakan. Nah, di sini ketemunya di sini. Kemudian kalau yang dari sampingnya itu bainal uzunaini. Nah, antara kedua telinga. Wa haddahu aradon ma bainal uzunaini. Jadi batasannya itu ada yang dari atas ke bawah, ada yang dari kanan atau kiri. Nah, ini antara vertikal yang mana nih? Ya pokoknya ada yang ke atas, ada yang ke samping batasannya. Jadi ada panjang, ada lebar. Kalau yang panjang batasannya dari mulai tumbuhnya rambut sampai di dagu. Kemudian kalau lebarnya dari sini, apa namanya? Dari yang kayak tulang muda ini sampai ke tulang muda lagi ini. Nah, itu batasan wajah. Oh, yang pertama. Wa idza kana 'alal wajhi sya'ru khafifin aw kasifin. Nah, sekalipun di wajahnya tadi ada rambut, baik rambut itu tebal ataupun tipis. Kalau ada yang kayak begini, wajaba isolul ma ilaihi ma'al basyaratil lati tahtahu. Contohnya ini untuk orang yang berjenggot. Jadi kalau ada orang yang berjenggot, maka wajib untuk menyela-nyela air wudhu tadi sampai ke dalam tumbuhnya rambut tadi. Wa amma lihiyatu rajulil kasifah. Nah, ini yang artinya di sini sampai sini. Jadi untuk orang yang berjanggut itu ada dua kriteria. Yang pertama, ada yang tebal. Dikatakan tebal ketika kita ngelihat orang. Nah, yang kulit dalam dari jenggotnya itu nggak kelihatan. Karena itu rambut semua. Nah, itu dikategorikan tebal. Tapi kayak seperti saya ini, kamu orang yang melihat saya, maka akan melihat kulit dari dagu saya ini. Maka ini dinamakan tipis. Oleh karena itu, karena tipis, saya wajib untuk menyela-nyela kulit yang ada di bawah rambut saya ini. Tapi kalau orang yang tebal, maka dia cukup untuk membasuh rambutnya saja, nggak usah sampai nggak usah sampai ke dalam-dalam itu, sampai kulitnya. Nah, tapi di sini ada khilaf filihiyati mar'atin wa khunsa. Beda kalau ada yang berjenggot ini cewek. Misalnya ada cewek ataupun khunsa. Jadi di sini dalam fikih atau ajaran Islam sudah dikatakan ada yang namanya khunsa. Khunsa ini bukan bencong. Khunsa ini adalah orang yang memiliki dua kelamin. Ada kelamin laki-laki, ada kelamin pria. Yang mana nanti itu ditetapkan jenis kelaminnya ketika sudah besar atau dilihat mana yang aktifnya. Nah, maka kalau ada cewek yang berjenggotan, misalnya dia jenggotannya sampai tebal, ya kan, sampai tebal kayak laki-laki yang tebal gitu tuh, kayak orang Arab misalnya. Nah, maka ia tetap harus untuk mengalirkan air, menyampaikan air sampai kulit bagian dalamnya, walaupun itu tebal. Karena apa? Ya, karena jarangnya, kalau di dalam kitab tauhidnya itu linadrotiha, karena jarangnya ada kejadian seperti itu. Karena berdasarkan kebiasaan, wanita itu paling ada yang berkumis atau yang berjenggot itu nggak sampai tebal. Gitu. Jadi maka kalau ada yang tebal, dia wajib untuk sampai membasuh dalamnya. Ini fardu wudu yang kedua. Yang pertama niat, yang kedua membasuh seluruh wajah. Yang mana wajah tadi itu ada batasannya, ada panjang, ada lebar. Kemudian yang ketiga itu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini sampai siku. Fa illam yakun lahu mirfaqani i'tabara qadarahuma wa yajibu ghuslu. Jadi kita lihat di sini. Yang ketiga dari fardu wudu itu adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Namun bagaimana orang yang nggak punya siku? Nah, kan kayak misalnya ada orang yang diamputasi atau ada yang mengalami cacat, mohon maaf seperti itu. Bagaimana orang yang nggak punya siku? Maka dianggap sekedarnya aja, hanya diusap saja gitu. Jadi misalnya ada di sini doang, diusap aja, dibasuh. Karena ini tetap menjadi fardu wudu, tetap dibasuh yang adanya.
Wayajibu goslu ma alal yadaini min sya'rin wasil atin wa asba zaida wa al-ghafir. Nah, di sini kemudian dan wajib juga untuk membasuh rambut-rambut yang ada di tangan tadi, yang ada di tangan. Kalau yang ada lebat kayak saya juga, maka itu harus dibasuh juga. Wasil atin atau ada benda, misalnya cincin, ya kan, cincin atau gelang atau jam tangan, boleh gak? Boleh. Kita wudhu misalnya ada jam tangan atau ada gelang, dengan catatan itu ketika kalau misalnya ini udah rapet yang menyebab air wudhu tadi itu terhalang, maka harus dibuka. Tapi kalau misalnya ada longgar, maka digerak-gerakan sampai air itu masuk ke tempat yang tertutup tadi. Itu harus dibasuh juga. Wasba zaida wa al-dhafir. Kemudian wayajibu izalah. Nah, kemudian kayak contohnya kita punya kuku nih, masih di tangan juga kan? Karena dari tangan sini sampai siku. Maka kita kan ngebasuhnya begini. Bagaimana yang ada di jari-jari kita ada yang namanya kuku. Kuku kita panjang. Kemudian udah gitu hitam. Atau ada kotoran lainnya. Maka yang ada di bawah kuku tadi harus tetap dialirkan oleh air. Karena apa? Ini mencegah sampainya air ke dalam kulit. Maka harus dibersihkan. Itu harus menghilangkan apa kotoran yang ada di bawah kuku tadi. Ini yang ketiga. Ketiga, membasuh tangan sampai ke siku. Nah, jadi membasuhnya bagaimana? Jadi ada dua pendapat. Kayak tetapi ini masih sama-sama mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi seperti Imam Romli itu ada perbedaan. Kayak misalnya ada Imam Romli. Beliau mengatakan kalau misalnya ada dari keran, kita berwudu dari keran, atau ada yang mengucuri menggunakan botol, maka itu wudunya melalui dari sikut dulu. Ini dari sikut, jadi ngalirin ke bawah kan, itu baru ke atas ngerapihin. Kemudian kalau misalnya kita ada di sungai misalnya, kan nggak ada yang ngalirin kan, maka dimulainya dari tangan tadi, tetapi diciduk dulu, diciduk, kemudian dialirkan gitu. Ini Imam Romli. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar, kayak yang mengkarang kitab fikih Fathul Mu'in itu, maka beliau mau dari mana juga tetap harus dari tangan ini, nggak boleh dari akhir. Karena di dalam kitab fikih ataupun Al-Quran pendapatnya adalah ila. Ila itu ke, berarti mulainya dari sini, minaliyat. Nah, dari tangan sampai ke sini, bukan dari siku ke tangan. Nah, itu pendapatnya. Terus yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Yang salah itu adalah mereka yang wudhu tapi tidak melewati siku. Hanya batas siku sini saja misalnya. Nah, maka orang yang wudhu tidak sampai siku itu tidak sah. Karena apa? Dalam kaidah usul fikih dikatakan hal yang malayatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak menjadi sempurna karenanya, maka itu menjadi wajib. Maka harus dilebihi dari siku tadi. Maka kalau lebih dari siku sini lagi, lebih sunnah lagi. Nah, kalau orang wudunya sampai sini maka tidak sah, karena tidak sampai batasannya. Gitu. Jadi yang betul ya bisa dari tangan kemudian ke siku, bisa dari siku kemudian ke tangan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini namanya, nah ini beda nih, mashu. Ini baru mengusap. Beda ya sama tadi membasuh. Kalau kepala itu mengusap sebagian kepala. Nah ini ulama juga beda pendapat. Ada yang pendapat sebagian kepala itu adalah semua kepala. Ada lagi yang mengatakan seperempat. Ada lagi yang mengatakan yang penting berapa helai aja. Itu kan. Wala tata'ayyanul yadil lil masih. Nah, dan tidak ditentukan nih bagaimana cara berapa jarinya tangan untuk membasuhnya, mengusapnya bagaimana. Bal yajuzi bi khirqatin wa ghairiha. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana orang yang misalnya menggunakan udeng-udeng, kayak misalnya kan begini repot nih. Kemudian kan udah diikat pakai sorban. Nah, dia itu ribet kan kalau untuk ngebuka, maka boleh menggunakan kan mengusap.
kalau mengusap itu tidak perlu ada genangan yang dikumpulkan, atau kalau kayak cewek misalnya kan, tapi kan kalau cewek juga pinin muka kan harus sampai ke batasannya. Kemudian dia pengen mengusap rambut, mengusap kepala, maka dia cukup tetesin di keran. Kemudian di belakangnya ini boleh, di belakang boleh, di depan boleh. Yang penting yang ada di kepala. Ini kan masih di kepala kita. Kalau ada yang rambutnya panjang, cowok rambutnya panjang, dia pengen mengusap kepala, maka kalau rambutnya ada sampai ke pinggang, dia tidak sah apabila mengusap bagian rambut yang ada di pinggang, karena yang ditetapkan adalah mengusap rambut yang ada di kepala. Nah, boleh di samping sini, boleh di belakang sini, boleh mengambilnya. Nah, ini merupakan kemudahan. Makanya dengan ilmu hidup akan menjadi lebih mudah. Jadi nggak perlu buka segala macam sampai ini, asal kita udah tahu ilmunya maka boleh. Kemudian yang kelima, kan yang keempat tadi mengusap sebagian kepala. Kemudian yang kelima, ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh. Nah, ini mengusap ya, membasuh, ghuslu, membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Nah, ini yang kelima dari fardu wudu adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jika orang yang berwudu tadi tidak menggunakan khuf, khuf ini adalah sepatu. Kayak contohnya kita itu ada di negara yang turun salju. Karena dingin kita menggunakan sepatu yang hangat, yang tebal. Itu namanya dikatakan khuf, khufain. Maka kalau orang yang menggunakan seperti itu, dia wajibnya apa? Dia nggak wajib tuh untuk lepas sepatu, kan dingin. Karena ada kemudahan, maka dia boleh, bukan boleh, tetapi wajib untuk mengusap sepatunya. Jadi bukan kakinya yang dibasuh, tetapi sepatu khufnya yang diusap. Gitu. Atau dia boleh juga kalau mau ngebuka sepatu khufnya, kemudian dia membasuh kedua kakinya. Ya sama, dia juga wajib membasuh yang ada di rambut kakinya. Baik itu dia misalnya pakai gelang kaki atau apa yang ada di tangan kan, misalnya kayak orang India pakai kerincingan di kaki, itu juga wajib dialirkan oleh air. Kemudian yang keenam, at-tartib, yaitu berurutan, fil wudu'i, dalam berwudu. Jadi yang keenam ini fardunya adalah tertib berurutan. Ail wajha ma dzakarnahu fi andil furud. Nah, tetap harus berurutan, yang berarti pertama ada niat, tapi wajah nggak boleh, tangan dulu baru wajah. Kalau misalnya hilang dari salah satu ini, maka wudunya tidak sah. Falau nasiyat tartib lam yakuf. Tapi kalau seandainya kita lagi lupa nih karena nggak konsen kan berwudu, misalnya lagi ngobrol, wudunya sambil ngobrol, kemudian jadi dia lupa nih, tadi udah pas muka, tahu-tahu dia langsung kaki, lam yakuf, maka tidak cukup, harus diulang. Walau gosala arba'ati a'dha'ahu daf'atan wahida bi'idnihi irtafa'a hadasin wajahu faqat. Nah, seandainya ada 4 anggota sekaligus langsung dibasuh, nah maka itu nggak cukup. Misalnya kita wajah langsung tangan, itu nggak boleh, harus satu-satu, harus berurutan. Jadi yang pertama itu ada niat, fardu wudu, niat, kemudian membasuh muka, habis itu apalagi yang ketiga, membasuh tangan, kedua tangan sampai ke siku, kemudian mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki, kedua kaki, dan yang keenam adalah berurutan. Nah, lantas bagaimana? Nah, ini fardu wudu nih yang harus ada dalam berwudu. Kalau salah satunya tertinggal, maka wudunya menjadi tidak sah. Jadi yang menjadi fardu wudu itu ada 6. Lantas bagaimana jika sunnahnya kelupaan? Ini karena sudah pengen jam 2 juga, udah cukup, jadi hari ini kita membahas fardu wudunya saja. Nah, maka yang nanti ada sunnah-sunnahnya wudu, kayak contohnya membaca bismillah,
kemudian membasuh tangan terlebih dahulu, itu sunnah sebenarnya. Tetapi untuk menyempurnakan wudhu, kita lakukan juga fardu beserta sunnahnya. Makanya kalau kita misalnya berpuasa, dikhawatirkan ketika kita berkumur-kumur atau matmadoh, kan ada istinsyak, ada matmadoh. Matmadoh itu kumur-kumur, istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Kan dikhawatirkan membatalkan puasa karena tidak sengaja. Maka itu boleh dilewatkan. Karena kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu adalah sunnah wudhu, bukan furudul wudhu. Jadi misalnya suatu ketika air di rumah kita itu tinggal sedikit, sedangkan kita pengen sholat tahajud malam-malam kan, air nggak ada yang tahu nyalahinnya gimana, maka boleh dengan air misalnya dengan satu botol aqua, selagi kita bisa gunakan sekali, itu yang wajib kan sekali kita menggunakannya, kita kumur sekali. Yang ketiga itu menjadi sunnah. Dalam keadaan, ingat ya, dalam keadaan terdesak. Jadi ketika dalam keadaan terdesak, boleh tuh misalnya satu botol aqua kita gunakan untuk berwudu. Berwudunya yang mana saja? Tentunya yang menjadi furudul wudunya. Contohnya kita langsung basuh muka sambil niat. Nah itu udah sekali, udah dengan catatan sudah rata. Udah selesai atau 2 kali misalnya udah rata, boleh. Kemudian tangan, udah. Kemudian mengusap rambut, teman, tetesin dikit, ini taruh, udah selesai. Kemudian kaki, apakah sudah cukup? Cukup. Nah itu fardunya wudhu. Tapi untuk lebih lengkapnya, kalau misalnya lagi banyak air, maka sempurnanya adalah semuanya itu dipakai dan menigak-kalikan wudhunya. Nah, seperti itu. Ini bahasan kita pada siang hari ini, yaitu tentang fardunya wudhu yang harus kita ketahui. Jadi jangan sampai karena kita tidak tahu ilmunya, malam-malam kita ingin sholat tahajud, tapi air di rumah kita tinggal sedikit, menipis, maka kita nggak jadi tahajud, kan sayang. Nah, kalau kita sudah tahu ilmunya ini, maka bisa kita gunakan. Jadi dalam Islam itu hukum itu bisa fleksibel, kecuali yang berkaitan dengan akidah atau usuliyah. Jadi kan ada di dalam Islam itu ada yang berkaitan dengan usuliyah atau pokok, dan ada cabang. Kalau yang pokok itu nggak boleh, kayak misalnya Allah itu satu, nah itu udah paten, nggak boleh diubah. Tapi ada yang hukumnya furu'iyah yang bisa berubah-berubah mengikuti situasi dan kondisi. Karena al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Ada kaidah yang seperti itu. Hukum itu bisa berubah-ubah sesuai dengan ilat atau penyakit atau keadaan yang ada. Kayak contohnya kita nggak boleh makan babi, tapi kita ada di hutan, kita belum makan apa-apa, maka kita boleh makan babi dengan catatan tidak terlalu berlebihan, hanya sebatas untuk menyambung hidup. Tidak boleh karena enaknya itu babi, kita doyan jadi kita makan terus sampai habis, nggak boleh. Hanya sebatas yang dibolehkan saja. Nah itulah namanya hukum. Jadi hukum itu bisa berputar. Maka kalau kita ngelihat kita lagi berwudu, airnya tinggal sedikit, di belakang orang yang pengen wudu masih banyak, maka kita ambil yang mana? Kita ambil maslahatnya. Kita wudu jangan boros. Kita sedikit saja, kemudian biarkan orang lain juga ikut berwudu. Dan sampai karena kita tidak tahu ilmunya, kita harus ngabisin ini air pokoknya. Nah, seperti itu. Kita akhiri saja. Nah, ini kurang lebihnya saya rinci lagi. Jadi ada pertama itu ada al-wudu, ada al-wadu. Al-wudu itu pekerjaannya, kemudian al-wadu itu adalah air yang ada, misalnya entah itu di bejana, di ember, ataupun lain sebagainya, atau alat yang digunakan untuk berwudu. Kemudian ada furudul wudu, ada sunnahnya wudu, ada fardu wudu, ada sunnah wudu. Yang fardu ini tidak boleh ditinggalkan sama sekali, ada 6 jumlahnya. Yang pertama ada niat, kemudian ada membasuh wajah, kemudian yang ketiga ada membasuh kedua tangan, kemudian ada lagi mengusap sebagian kepala, kemudian ada lagi membasuh kedua kaki, dan yang keenam berurutan. Nah inilah furudul wudu. Sunanuhu wallahu a'lam bishawab. Nah, itu pembahasan kita pada siang hari ini. Nanti kita lanjut dengan sunah-sunahnya wudu. Ini ada 10. Nah ini banyak nih.
Yaitu semoga kita sampai karena kita tidak tahu ilmunya, kita membatalkan hal yang sebenarnya sunnah bagi kita. Seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Pak Abdul Fattah atas penjelasannya. Memasuki acara selanjutnya yaitu adalah tanya jawab kepada Bapak Ibu guru atau mungkin para siswa. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Assalamualaikum Pak Fattah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya nanya ya, mengawali? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu guru semuanya. Saya ingin bertanya berkenaan dengan masalah wudhu ini. Yang pertama untuk takaran jumlah air di dalam wadah gitu ya Pak Bapak. Terus yang kedua, jika wadah itu terisi air tetapi wadah itu belum memenuhi syarat ukuran yang ditentukan, tapi dia mengalir dari atas kerannya, ada air mengalir gitu. Nah, kita wudhunya di wadah tersebut. Nah, apakah itu sah atau tidak? Itu saja. Saya minta penjelasannya yang singkat, padat, dan akurat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bagas, terima kasih. Saya coba langsung jawab. Jadi yang pertama takaran, sebagaimana yang sudah kita bahas di minggu lalu tentang toharoh kan pembahasan tentang air. Jadi air itu ada dua macamnya, ada air yang banyak dan air yang sedikit. Air banyak itu lebih dari 2 kulah atau 6.000 liter kurang lebih. Atau misalnya kalau dihitung cm itu 60 kali 60, panjang kali lebar itu 60 cm. Nah itu namanya ma'ul kasir yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian adalah bagi ma'ul qalil. Ma'ul qalil ini adalah air yang sedikit. Kemudian kalau sudah terkena najis itu dan jika berubah zatnya maka itu tidak bisa digunakan. Maka takaran air yang boleh digunakan adalah ma'ul mutlak. Air yang mutlak, artinya air dalam penciptaannya itu seperti itu. Kayak contohnya air hujan, kemudian air sungai walaupun keruh. Nah itu karena memang awal penciptaannya seperti itu maka sah untuk digunakan. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita sudah menampung di atas misalnya, airnya itu sudah menjadi sedikit, kemudian mengalir. Dan itu kan selama mengalir itu tidak terkontaminasi misalnya dengan tai cicak ataupun yang lain sebagainya, atau nggak ada bangke, maka itu tetap sah digunakan karena dia itu sudah diendapkan tanpa terkena adanya najis yang mempengaruhinya, maka tetap boleh digunakan. Contohnya saya juga di rumah seperti itu, di atas ditaruh toren, dialirkan, pas di bawah itu pakai ember. Boleh pakai ember, tetapi wudhunya kita tidak boleh langsung nyelupin. Bolehnya kita pakai gayung, kita ambil dulu, jangan sampai tangan kita celupin. Maka kembali lagi kepada pembahasan yang lalu, maka itu jadinya air mustakmal. Airnya tetap suci, nggak jadi najis, tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan ataupun untuk berwudhu. Gitu. Jadi kalau ada ember, kita lihat ember, oh jangan sampai kita misalnya kita ngeliat nih ember nih, ada ember terus kita wudhu, akhirnya kita kumur-kumur, tangan kita masukin, kemudian kita masukin tangan kita ke ember itu. Nah itu jangan seperti itu, karena apa? Air yang kita pakai tadi itu menjadi air mustakmal, air bekas pakai. Jadi namanya tohirun ghairu mutahhir. Air itu tetap suci, tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Kurang lebih seperti itu Pak Bagas, yang saya ketahui. Ya, terima kasih Pak Fattah. Ya, sama-sama Pak Bagas. Selanjutnya ini Pak Fattah, ada pertanyaan dari Bu Vivi nih Pak Fattah. Pak Fattah. Air pancuran, terkadang berwarna agak kecoklatan air tanah. Apakah air itu sah untuk berwudu? Hanya warnanya. Nah, jadi kan seperti tadi. Jadi ada min aslil khilqah, dari asal penciptaannya yang kita bahas pada minggu lalu. Kayak contohnya aja, setiap yang
kotor itu belum tentu najis. Dan begitupun sebaliknya, yang najis itu sudah pasti kotor juga. Kadang ada najis juga tapi yang tidak kelihatan. Jadi ada indikator zat yang bisa dikatakan suci atau tidaknya. Pertama ada warna, ada bau, ya, ada warna, ada bau, sama bentuk wujudnya. Di sini kan di Bu Vivi air pancuran habis hujan agak kecoklatan seperti air tanah. Nah, air itu sah. Karena apa? Airnya itu tidak dicampur dengan najis yang misalnya dari bawah. Karena penciptanya seperti itu. Kecuali kalau misalnya airnya bening tapi bau. Baunya bau bangke. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau tidak berbau tidak apa-apa. Dengan catatan itu memang asal penciptanya seperti itu dari air hujan. Atau kemudian ada tanah yang mengangkat kembali dari hasil gumpalan-gumpalan, ya itu tetap sah digunakan. Karena itu adalah endapan yang memang sudah ada zatnya dari sebelumnya. Karena ada pancuran hujan deras, kemudian dia ngangkat lagi, kemudian berwarna menjadi coklat, itu tidak apa-apa. Nah, kan kemarin kita juga bahas ada sab'umiyahin, ada 7 air, ada 7 macam air. Ada air hujan yang bisa dipakai untuk bersucikan, kemudian ada air sumur, air laut, air sungai. Misalnya air sungai kan air yang coklat misalnya. Kayak waktu saya di Bogor, itu mandi berwudu itu pakai air sungai, jadi masih coklat. Gitu. Kadang kalau udah lama diendapin jadi bening kembali. Nah, itu tetap sah digunakan. Karena min aslil khilqah, karena awal penciptanya seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz ya informasinya. Sama-sama Bu Vivi. Apakah ada masih pertanyaan lainnya? Jika ingin bertanya, bisa di kolom chat juga. Ya, jadi di sini kita pentingnya untuk mengkaji supaya apa yang biasa kita lakukan itu juga kita tahu dasar ilmunya, dasar landasannya. Karena dikatakan al-amal bilal ilmi mardudun. Perbuatan tanpa adanya ilmu itu ditolak. Nah, ini bagi tasawuf, kajian tasawuf, kalau dalam kajian orang yang mendalami ilmu kebatinan gitu. Kayak misalnya Ibnu Sina atau Imam Al-Ghazali, itu kita harus tahu apa yang kita lakuin supaya sampai sanatnya. Kayak ini kan kita mengaji, saya dari guru saya dari guru saya. Sumbernya itu dari imam sampai ke Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, beliau itu kan ulama mazhab Syafi'i. Maka itu boleh digunakan, artinya bersambung kita ilmunya. Maaf Ustaz, satu lagi ya. Iya Pak Bagas. Berkenaan air yang terkena najis. Kadang kebanyakan kebanyakan di kampung-kampung gitu ya, yang berwudu menggunakan aliran sungai gitu kan. Nah, terkadang di depan itu kan ada bangkai lewat, yang namanya air umum ya, sungai gitu mengalir. Terus ada yang maaf, ada pup di depan atau gimana orang. Nah, itu hitungannya seperti apa? Apakah tetap sah atau gimana? Nah, kalau untuk yang air mengalir itu tetap sah hukumnya. Kenapa? Dia mengalir dan lebih dari 2 kulah. Itu berapa kulah kan? Artinya air itu, kalau air mengalir kayak kita. Dengan catatan mengalir, tidak mengendap. Ya, contohnya misalnya di empang. Kalau di empang, kita berwudu. Di situ ada jamban. Nah, itu yang nggak boleh, karena itu mengendap, tidak mengalir. Makanya selagi air itu mengalir dan banyak, tentu kan itu kan ada pergantian siklus air, maka itu tetap sah untuk digunakan. Dan walaupun ada bangkai lewat, ya itu tetap sah. Dengan catatan tadi mengalir dan tidak mengendap. Nah, itu lebih dari berkulah-kulah berarti ya. Kecuali kalau bentuknya danau gimana, Pak? Danau itu kan nggak mengalir nih, danau. Tapi ada bangkai tikus atau gimana gitu. Tapi dengan catatan danaunya itu ya cukup luas lah, kayak danau Pedongkelan gitu kan misalnya. Nah, misalkan itu tidak mengalir airnya, gitu. Gimana tuh? Nah, itu tetap sah juga, karena
itu ukurannya saja kan sudah lebih dari penciptaannya kan seperti itu, maka tetap sah digunakannya. Kita nggak bau bangke, kan ada, kita bisa ngeliat indikatornya kan juga dari bangke, misalnya warnanya itu emang warnanya seperti itu kan, warna air danau, kemudian tapi baunya bau bangke yang dilihat kita, nah berarti nggak boleh dipakai walaupun banyak. Kalau misalnya kita nyari ke sebelah ujung lain, kemudian dia wangi, tidak berbau, nah maka boleh. Mungkin itu bangkainya baunya hanya di situ saja, nah, itu nggak apa-apa kalau dipakai yang sebelah lain. Berarti selain luasnya tempat, banyaknya air, satu lagi berarti tercemar atau enggaknya ya air Ya, tersebut, betul. Ya gitu. Maksudnya ngikut bau bangkainya atau enggak gitu ya? Iya betul. Nah, sama kayak air yang mengendap kayak lumut, kan ada lumut itu tetap sah karena itu kan penciptaannya. Yang penting airnya itu tidak terkontaminasi dengan baunya bangkai gitu ya? Iya betul Pak. Terima kasih Tat. Sama-sama. Pak, maaf Pak, tanya satu lagi Pak di chat. Iya Bu. Banyak, maaf. Oh, ada Budin. Kalau berwudu sehabis mandi tidak berbusana berpakaian, itu apakah boleh? Kalau di sini kan kita ada yang namanya adab. Jadi ada yang namanya kewajiban, ada adab. Adabnya itu ya kita harus berhandukan terlebih dahulu. Nah, gitu, menutupi aurat ya, minimal menutupi aurat. Kalau dari yang bagi yang cowok ya apa namanya dari mabaina surah warukbah. Kalau yang cewek ya boleh menutupi atas sama bawahan juga, itu kan nggak usah semuanya. Yang penting ini adalah berkaitan dengan adab, bukannya masalah boleh tidaknya ya, tetapi ini lebih ke adab kita dalam berwudu. Seperti itu, Budin. Langsung asar, walau kadang di sekitar masih banyak air, apakah ini sah? Nah, ini ada nih emang, kayak misalnya Imam Syafi'i atau Imam Malik kalau nggak salah ya. Beliau itu saking namanya istiqomah, mudawamatul wudu, beliau itu menjaga wudunya. Jadi beliau itu sholat subuh menggunakan wudu yang dari maghrib. Dari pakai selagi dia itu tidak batal dan yakin bahwasanya dia tidak batal wudunya. Nah nggak apa-apa, yang penting adalah keyakinannya. Kalau memang sudah yakin dia belum batal atau dia belum bersentuhan dengan wanita atau melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, maka tidak apa-apa. Dipakai untuk 2 sholat sekaligus. Tapi ntar 2 sholat sekaligusnya karena emang udah mepet, sholat zuhur karena pengen asar. Gitu. Karena kalau dia beranggapan masih suci ya tidak apa-apa. Tapi ada yang namanya istilah tajdidul wudu, memperbarui wudu. Nah, itu lebih bagus. Untuk lebih meyakinkan diri kita masing-masing. Karena ada yang imam besar itu beliau itu wudu untuk 3 kali sholat, 3 waktu sholat digunakan dalam 1 kali wudu itu. Apakah ada yang masih ingin bertanya lagi? Silakan. Ya, insya Allah sudah pada paham dan kita harap kita sama-sama semua melakukan ibadah amaliyah kita, praktisnya tetap terarah dan ada ilmunya, kita semua sama-sama belajar untuk mencapai jalan pada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kali ini kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, memasuki acara selanjutnya yaitu adalah penutup. Sebelum acara ditutup, mungkin Ibu Kepala Sekolah atau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Pata atas kajiannya dan seluruh guru maupun tendik
yang telah hadir dalam kegiatan ini, serta anak OSIS yang ngebantu supaya acara ini berjalan dengan lancar. Mohon maaf untuk Ibu Kepala Sekolah kita sedang berhalangan hadir karena adanya kegiatan lain. Jadi kebetulan saya mewakili, mengucapkan terima kasih, dan saya berharap banget ilmu ini bisa berguna bagi anak-anakku dan seluruh guru dan tendik di SMPN 4. Oke, sudah sampai situ aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu guru yang lain ingin menambahkan lagi? Silakan. Mungkin Pak Imam mau tausiah juga? Nah, Pak, waktunya nggak cukup. Kitab kuning boleh nggak keluarin lagi, Pak? Cukup, Pak, kalau saya mah cukup. Pak Imam wakilan, Pak, buat penutup, Pak. Oke, gini aja kok menurut saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian dari Pak Fata pada siang hari ini di acara Kamis Religi itu sangat bermanfaat sekali. Banyak ilmu yang saya peroleh, mungkin dari teman-teman semua juga banyak yang diperoleh ilmu tentang wudhu ini. Jadi memang apa yang Pak Fata bilang, kita tuh harus berilmu untuk memudahkan segala sesuatu. Nah, dari kajian kali ini saya pun mendapat banyak sekali ilmu yang bisa mungkin buat saya pribadi jadi pelajaran buat saya, ataupun nanti saya bisa memberitahu orang lain tentang ilmu ini. Jadi acara Kamis Religi ini menurut saya itu sangat baik sekali, apalagi untuk kita semua, agar ilmu kita dapat bertambah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memasuki acara terakhir, yaitu adalah penutup. Acara terakhir penutup kita adalah membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara pada siang hari ini memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya. Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Izin kelas ya. Assalamualaikum. Makasih Pak Fatah ya. Dan semua Bapak Ibu guru, teman-teman semua. Terima kasih Pak Fatah. Sama-sama Pak. Terima kasih anak-anak Bapak Ibu guru. Dadah Pak Imam. Makasih Pak Fatah buat ilmunya. Sama-sama Bapak Ibu, semoga bermanfaat.